Pengungsi Rohingya kembali berulah. Sekitar 120 orang imigran Rohingya yang ditempatkan sementara di Balai Musaraya Aceh atau BMA melakukan mogok. Balikin aja kayaknya ke negara asalnya atau kemana gitu. Karena apa ya, misalnya Indonesia menampung suku lain atau orang-orang dari negara lain, kan takutnya nanti lama-lama mereka berkembang banyak. Kayak di Malaysia kan sudah ada ini kan, mereka minta tanah, hak tanah di Malaysia. Aku sempat baca itu ya, kalau salah aku nggak tahu. Dia sempat minta hak tanah. Takutnya lama-kelamaan kan jadi kayak ngelunjak ya. Ya kalau lu nggak mau kan ya udah nggak apa-apa, balik aja gitu loh. Kenapa lu nggak pulang ke negara lu sendiri aja? Gue bukannya nggak menerima kehadirannya mereka di negara gue ya, tapi ini kalau kita lihat dari jejak digital, mereka tuh ini tanggapan gue ya, terserah kalian mau nilai apa. Gue anggap mereka sebagai orang-orang yang tidak bersyukur gitu. Dikasih tempat pengungsian, ya kan, dikasih makan porsinya. Porsi yang di video yang dilihatkan itu, menurut gue itu bisa 2 kali makannya gue loh. Ini masih ngeluh yang ini, lu maunya apa sih? Udah dikasih pengungsian, dikasih tempat enak, disambut dengan hangat sama warga Aceh pada awalnya, sampai lu mengecewakan, sampai bahkan sekarang update terbarunya dia mengotori Aceh, buang kotoran sembarangan. Aksi mogok makan imigran Rohingya itu ternyata untuk menuntut penampungan yang layak untuk mereka tinggali. Namun aksi mogok makan mereka tak berlangsung lama. Setelah dibujuk oleh petugas, mereka akhirnya mau makan. Hal itu tentu saja memantik reaksi dari warganet. Mereka seolah ingin hidup layak dan enak dengan pelayanan gratis. Sedangkan rakyat Aceh harus berjuang sekuat tenaga untuk mencari sesuap nasi. Ibaratnya ya kita menumpang untuk diri lah. Iya. Terus kemudian datang ke Indonesia untuk tempat yang layak. Maaf gimana? Ya, maksudnya dengan Indonesia menampung, memberikan tempat walaupun tidak layak, memberikan makanan yang seadanya, ya itu menurut dia tidak layak. Enggak, Indonesia menampung apakah legal atau ilegal? Kan begitu. Itu nggak tahu sih. Nah, kan itu masalahnya. Terus kemudian ada pertanyaan juga buat negara, kok segampang itu kata luar masuk? Tapi itu kan ada isu dia, ada agennya. Ada agent, itu gimana? Kemarin ditangkap. Nah, boleh ini nggak sih saran pemerintah, boleh nggak sih dikembalikan kepada asal mereka lagi? Jangan sampai gara-gara kita, oke ini masalah humanity, oke kita terima, kita sudah melakukan yang terbaik, mereka menemukan segala macam. Kalau mereka minta tempat yang lebih baik lagi, mereka menunjuk. Kemarin sempat dikasih makanan nggak enak kata dia. Maksudnya apa? Ya, sementara rakyat Indonesia sendiri, warga negara Indonesia itu banyak yang susah. Rasa tidak puas imigran etnis Rohingya itu benar-benar membuat warganet geram. Bukan tanpa alasan warga Aceh menolak kedatangan imigran Rohingya. Sulitnya diatur dan tak mau mengikuti aturan hukum adat yang berlaku di Aceh menjadi musabab mereka tak lagi diterima di sana. Bahkan baru-baru ini warga Rohingya diusir dari tempat penampungan ke sebuah hutan dan juga ke gedung DPR KAPI di Aceh. Dari tiga kecil ini sedang bermusyawarah. Malam ini mereka
ada semacam kesepakatan barangkali nanti ditaruh di itu kan pesisir 3 desa, ya kan? Ada desa Gule, Gulam, Pasir Brande. Barangkali di salah satu itu ditaruh di situ. Kurang tahu, makanya dalam waktu ini mereka segera tadi sudah kontak-kontak ke masyarakat, barangkali dipindah di mana di antara 3 ini. Karena pihak lawang sudah menolak, kan gitu, ada menerima dengan kesepakatan, menolak dan mengusir. Kalau mengusir kita tunggu pemerintah pusat atau pemerintah provinsi untuk tidak ada atau silakan terserah Pemda kita. Kalau gue sih ngeliat ya, ini orang udah dibantuin kok atau terima kasih gitu. Kenapa lo nggak pulang aja ke negara asal lu sih? Gitu emang nggak nampung. Negara asalnya tuh kalau nggak salah ya, kalau negara asalnya masih nampung kok. Masuk kapasitas negaranya mereka masih nampung, masih bisa nampung mereka semua dengan jumlah mereka yang ada di Indonesia ini ya. Kenapa mereka nggak mau pulang di sana gitu? Jadi begini ya, kalau pendapat saya secara pribadi sebagai seorang muslim, penduduk Rohingya ini kan juga saudara kita muslim. Jadi kita harus mendahulukan aspek kemanusiaan sebelum mendahulukan aspek regulasi sistem yang ada di Indonesia. Dan yang saya tahu itu udah ada perpresnya ya, bagaimana menerima para pengungsi di daerah negara-negara yang mengalami konflik besar, salah satunya adalah Myanmar atau Rohingya, dan mereka juga sudah diterima oleh pemerintah, oleh negara. Jadi kalau saya sebagai seorang muslim ingin bersuara, berpendapat, ya kita tolonglah mereka. Di tempat terpisah, Billy Syahputra seolah ingin lepas dari hiruk-pikuk industri hiburan tanah air. Di layar kaca, ia tak lagi banyak tampil. Karena itu, adik dari almarhum Olga Syahputra itu memilih membuka usaha warung seblak. Lantas benarkah Billy benar-benar menepi dari industri hiburan yang telah melambungkan namanya dan memilih membuka usaha? Ini dia, kita lihat. Ini dia bumbunya, 3 macam bumbu yang sudah kita masukkan. Ini jempol ala Billy Syahputra. Ya, ini kopinya viral gitu, pokoknya gua macam-macam lah bumbunya. Oke, kita tambahin air sedikit lagi. Kalau yang lain biasanya, maksudnya teman-teman dari chef biasanya sebelumnya nggak pakai sama tampilan. Jadi biasanya guys, teman-teman tuh sebelum Billy terjun di sini nggak pakai saus dan kecap. Kali ini spesial menu dari Billy Syahputra menggunakan saus dan kecap. Ini rasanya beda banget. Kamu itu nggak pakai telur? Pakai telur. Nah, intinya biar creamy. Nanti kita lebekin dulu biar semuanya rata lembek. Insya Allah gue akan buka cabang di usaha-usaha gue. Tapi memang rencana gue di tahun 2024 itu gue kayak akan beralih profesi sebagai ya usaha kecil-kecilan lah. Kayak fokus di tempat usaha-usaha gue, karena kan memang gue akan buka usaha-usaha yang akan gue jalanin, gue gelutin gitu. Banyak bidang usaha-usaha yang akan gue jalani, khususnya di ya F&B sih. Sebenarnya banyak banget dari tahun-tahun ya sebelumnya, banyak teman-teman atau dari siapapun yang memang ngajakin partner bisnis gitu loh. Ya entah gue mau menjadi brand ambassador atau memang gue dikasih persenan berapa persen di dalam usaha tersebut. Tapi kalau memang semuanya gue nggak dari hati, gue tuh nggak bisa jalan gitu. Nah, kenapa gue ngambil dan gue akan membuka usaha gue dan bekerja sama-sama seseorang, karena memang semuanya itu dari hati. Kemudian juga dari segi profesional, semuanya profesional, transparan, semua struktur organisasinya udah jelas, legalitasnya sudah jelas, produknya sudah jelas. Makanya justru itu perlahan-lahan sedikit demi sedikit buka usaha kecil-kecilan, insya Allah akan menjadi bukit, pelan-pelan jadi sukses. Menyandang nama besar sang kakak seolah menjadi beban terbesar bagi Billy. Tekanan dan bulian warganet itulah yang membuat Billy sempat berpikir untuk mengakhiri karirnya di dunia entertain. Lantas benarkah Billy telah memantapkan hati untuk melepas gelar kartisannya dan full time berbisnis?
kenapa gue sampai akhirnya membuka usaha di Bocin Jeblak Prasmanan ini, karena memang asal muasal itu ceritanya memang dari ketika gue sama Cika ya. Ketika gue sama Cika ada sedikit problem lah di dalam satu acara gue di salah satu televisi. Waktu itu gue sempat ngeprank, kemudian rame lah di situ, kemudian banyak lah bully-bullyan tentang gue nih, seolah-olah gue ngatain orang di depan banyak orang gitu loh, maksudnya ngatain Cika di depan banyak orang. Itu memang kejadiannya kalau orang nggak ngeliat kayak seolah-olah kayak nggak ada syuting, padahal itu udah direkod sama teman-teman tim gue gitu loh. Kemudian sampai akhirnya banyak bullying yang datang di gua, katanya, "Pak, lu juga terkenal gara-gara almarhum Olga, lu juga jadi artis juga gara-gara Olga." Nah, sampai akhirnya di situ gua berpikir, iya memang iya gitu loh. Nggak pernah gua pungkiri gua masuk di entertain itu gara-gara almarhum Olga. Nggak ada yang nggak bilang seperti itu, memang semua orang bilang seperti itu dan gua mengiyakan. Nah, sampai akhirnya gua berpikir, ya udahlah, ya pada gua pusing-pusing, gua juga di entertain udah lumayan lama, hampir kurang lebih 11 tahun. Gue berpikir gini aja, gue nyeletuk. Dan memang gue kebetulan setiap gue pulang syuting itu, di daerah rumah gue tuh memang ada penjual seblak yang memang rame banget. Nah, spontan lah, tiba-tiba gue bilang, yaudah kalau kayak gitu gue keluar aja lah dari dunia entertain, dari dunia keartisan, gue beralih profesi sebagai penjual seblak. Sampai akhirnya bener-bener keluar lah ide itu, dan sampai akhirnya terrealisasi lah pemikiran secara spontan itu. Sadar jika dunia hiburan hanya sesaat dan tak kekal, Billy buru-buru untuk hijrah mencari jalan lain untuk mencari rezeki demi keluarga. Apalagi ia merupakan tulang punggung keluarga pengganti Olga Syahputra. Dan kini, Billy telah menemukan orang yang tepat untuk bekerja sama membuka usaha kuliner khas Jawa Barat. Lantas benarkah usaha seblak yang kini digeluti Billy merupakan full usaha sendiri, bukan bagian dari brand ambasador? Segala sesuatunya itu kalau gue jalanin dalam hidup gue tuh semuanya dari hati dan keinginan gue. Ini nggak ada pure keterpaksaan, bukan Billy Syahputra bukan menjadi salah satu brand ambasador, tidak. Nanti boleh ditanyakan secara langsung, ini jangan diedit, ini real. Gue maunya, walaupun usaha seblak, tapi memang semua itu dari hati. Karena kenapa yang tadi gue jelaskan, secara legalitas semuanya aman, secara tim semuanya oke, secara berkompeten semuanya sudah matang. Jadi kalau Billy akan menjadi seorang ya bisa dibilang pengusaha lah, bukan jadi artis lagi kalau mudah-mudahan. Untuk overall secara karir di dunia entertain di tahun 2023 perjalanannya amat sangat luar biasa. Alhamdulillah Allah selalu memberikan rezeki. Sebenarnya sih dari tahun-tahun sebelumnya memang gue tuh selalu diberikan rezeki sama Allah yang sangat luar biasa di dunia entertain. Ya tetap konsisten, tetap ada kerjaan, tetap dipercaya sama orang-orang TV. Kemudian kalau untuk keseluruhan masalah keluarga, keuangan dan lain halnya ya mungkin kalau gua urus satu persatu ya. Kalau keluarga sih alhamdulillah selama ini alhamdulillah baik-baik aja. Paling ada sedikit masalah kesehatan dari keluarga, orang tua khususnya sih kemarin sempat dirawat gitu aja sih. Bokap nyokap kalau